نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala macam nikmat yang telah Allah karuniakan, yang telah Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sama sekali meminta balasan daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita, daripada nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah, bertakwa, menjalankan apa yang Dia perintahkan dan meninggalkan apa yang Dia larang, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah atau perintah tersebut sebagai bentuk balasan dari pemberian Allah, daripada nikmat yang Dia berikan kepada kita. Pada hakikatnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah juga tidak butuh dengan ibadah kita. Kitalah yang butuh akan ibadah kita, akan ketaatan kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya. Salat kita, zikir kita, dan ketaatan-ketaatan kita tidak menambah sedikit pun kekayaan Allah Azza wa Jalla, tidak menambah kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti kita beribadah berarti Allah butuh sama ibadah kita. Tidak. Kitalah yang butuh dengan ibadah. Tanpa ibadah, ma'asyiral muslimin, maka dikhawatirkan perjalanan setelah kematian kita, perjalanan yang sangat-sangat sulit, menyulitkan, bahkan bisa mencelakai, membinasakan diri kita selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, karenanya terkait dengan nikmat Allah, satu saja yang harus kita lakukan setelah kita mengakui seluruh nikmat datang dari Allah adalah syukur. Bersyukur, ma'asyiral muslimin, satu kalimat yang mudah untuk diucapkan, apalagi menggunakan kalimat kata perintah. Bersyukurlah. Ini mudah sekali nyuruh, tapi begitu pelaksanaan, disinilah kita semuanya kena. Disinilah kita semuanya kena. Disinilah masalah kita, ma'asyiral muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesadaran pada diri kita akan pentingnya mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, dengan terus menjaga kestabilan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, baik itu yang diperintahkan ataupun yang dilarang. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bulan yang sekarang kita berada padanya adalah bulan haram, bulan Zulqa'dah. Maka siapapun yang mengetahui akan keutamaan dan kemuliaan bulan haram ini, maka ini satu hal yang patut dia syukuri juga, yakni Allah berikan kepadanya ilmu, Allah berikan kepadanya pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang-orang yang lain, bahwa bulan haram, bulan yang harus dimuliakan, dijaga kesuciannya. Siapapun yang melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, dosa, maka Allah akan lipat gandakan dosanya. Alhamdulillah, kita semuanya telah Allah berikan ilmu bahwa bulan haram ini tidak boleh dikotori dengan dosa. Ini satu prestasi sebenarnya, satu
keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan lebihkan kita daripada manusia atau hamba-hamba Allah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih di usia-usia kita yang saat ini tidak lagi bisa dikatakan usia santai-santai. Termasuk juga saya. Tidak ada kata-kata santai lagi. Namun kita banyak terlalu santai. Karena kematian terus membayang-bayangi kehidupan kita. Ini bagi yang sadar. Bagi yang mengetahui bahwa kematian itu lebih dekat daripada sandal yang dia pakai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perjalanan hidup kita setelah kematian adalah perjalanan yang berat. Di antara yang pasti kita lalui adalah sirat. Di sirat, ma'asyiral muslimin, seseorang itu tergantung dengan amalannya. Sebelum tergantung dengan amalannya, maka kasih sayang Allah meliputi dirinya. Ada yang melewati sirat seperti kilatan. Ada yang melewati sirat seperti orang yang mengendarai kuda. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, na'udzubillah, ada yang ngesot-ngesot, dan ada juga yang terkena kaitan-kaitan kail-kail, yang mana kail tersebut berduri bagaikan duri sa'dan, dan ini berat. Dia adalah jembatan yang tajam, yang mengerikan, yang belum pernah terbayang dan belum pernah dilihat oleh siapapun. Ma'asyiral muslimin, yakni siapapun adalah manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara perkara yang perlu kita perhatikan diri kita agar bisa selamat daripada jembatan sirat ini adalah satu hal yang dapat kita lakukan semasa di dunia. Apa itu? Apa itu, Pak? Takwa. Baik. Ada hal yang lain? Kira-kira ada hal yang lain? Baik, Masya Allah. Jazakallah khair. Menuntut ilmu, ma'asyiral muslimin. Duduk di majlis ta'lim, menghadiri pengajian, mendengarkan kajian, ini salah satu sebab yang memudahkan jalan kita nanti di sirat. Memudahkan jalan kita nanti di sirat. Karena Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan keluar dari rumahnya, tujuannya adalah menuntut ilmu. Yang tadi keluar tujuannya adalah solat, kemudian ada majlis ta'lim, singgah atau menetap di sini, maka ditambah aja niatnya lagi begitu. Ditambah niatnya, niat menghadiri majlis ta'lim. Nabi SAW mengatakan, siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Terbayang sama kita, ma'asyiral muslimin, amalan yang mudah, amalan yang ringan, namun kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin juga berat untuk melakukan amalan ini. Bagi kita mungkin mudah, bagi sebagian orang mungkin mudah menghadiri majlis ta'lim, kan, tetapi ketahuilah itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena benar Nabi katakan, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, ini umum, kebaikan baik itu di dunia, kebaikan ketika mau meninggal dunia, kebaikan ketika di alam barzakh, kebaikan ketika di yaumil mahsyar, kebaikan ketika melewati sirat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami agamanya. Dengan memahami agama, maka terbentuklah pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.
Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, serta pengamalan terhadap ilmu yang telah kita ketahui. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nufusina tarfata 'ain. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Taharah, bab At-Taharah lis-Shalah. Kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Di sini penulis yakni Asy-Syaikh Abdul Azim Ibni Badawi hafizahullah taala, beliau membawakan bab berikutnya setelah bab wudu adalah syarat sah wudu. Syarat sah wudu, ma'asyiral muslimin, ya semua kita insyaallah sudah di luar kepala begitu. Sudah fahamlah ini. Ini bukan menggurui tapi sama-sama kita murojaah. Sama-sama kita murojaah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Allahumma amin. Syarat-syarat sah wudu. Yang pertama kata penulis, sebelum kita sebutkan apa yang dikatakan oleh penulis, yang pertama apa Pak? Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah baca bismillah. Baik. Yang pertama adalah niat. Berarti ini ilmu Bapak ini luar biasa nih. Ilmu yang bermanfaat. Iya. Ilmu yang bermanfaat diantara ciri-cirinya itu bertahan lama ilmu itu dan dimanfaatkan. Kenapa? Setiap hari kita wudu. Gimana kita tidak menghadirkan niat? Kan begitu. An-niyah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis ini sudah sangat masyhur. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini ya jelas bahwa niat menjadi syarat sah sebuah amalan. Bukan hanya wudu saja, tapi semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Kemudian penulis mengatakan, dan di sini yang mungkin terjadi sedikit perselisihan di antara sebahagian kaum muslimin, bukan di antara kaum muslimin tapi sebahagian kaum muslimin. Apa itu? Wala yushra'u at-talaffuzu biha. Penulis berpendapat tidak dianjurkannya atau tidak disyariatkannya melafazkan niat. Ini pendapat penulis. Pendapat kita apa, Pak? Pendapat kita apa? Atau kita lebih condong kepada pendapat melafazkan atau tidak melafazkan? Tidak melafazkan, berarti sesuai sama penulis. Kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penulis. Alhamdulillah. Kenapa? Di sini penulis kasih alasannya. Apa alasannya, Pak? Saya ingin dengar dulu dari jamaah ini. Apa alasannya? Kenapa tidak disyariatkan untuk melafazkan niat? Tidak ada contohnya. Siapa? Tidak ada contoh atau tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi niat adalah ibadah hati.
Kalau dilafazkan boleh atau tidak? Kalau dilafazkan boleh atau tidak? Ini kan tidak disyariatkan. Kita rubah pertanyaan. Kalau dilafazkan boleh atau tidak? Boleh untuk menguatkan hati. Solat sama seperti solat. Ini dikiaskan seperti solat. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sebuah kaidah yang kemarin sudah kita sebutkan. Hukum asal segala sesuatu boleh. Silakan seseorang melakukan apa saja, ya, sampai ada dalil yang melarang, baru dia berhenti. Makan, Allah Subhanahu wa taala katakan wa kulu wasyrabu, makan dan minumlah kalian. Kan perintah. Kemudian ada dalil yang melarang untuk tidak apa? Memakan babi, memakan bangkai, memakan darah, ya, dan tidak boleh juga berlebihan. Ada dalil, maka di situ kita berhenti, tidak melakukannya. Begitu juga dengan minuman. Silakan minum apapun yang mau kalian minum, kecuali apa? Kecuali khamar. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khamar, kemudian apa lagi? Judi. Ya, itu semuanya termasuk di antara amalan syaitan. Maka di sini kita berhenti, tidak minum khamar. Baik, ini untuk masalah apapun, ya, dari urusan dunia. Adapun masalah ibadah, kaidahnya apa? Hukum asal segala sesuatu dalam ibadah atau hukum asal ibadah tidak boleh, dilarang. Sekarang apa pengertian ibadah? Segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, baik itu ucapan maupun perbuatan. Nah, termasuk diantaranya adalah, ya, ucapan apapun, termasuk ya seorang melafazkan niat ketika dia menjadikan itu sebuah ibadah, maka tinggal ditarik saja lagi apakah, ya, ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW atau tidak. Kalau tidak, maka kembali kepada hukum asal. Kembali kepada hukum asal. Adapun dikiaskan dengan solat, ini kurang tepat, Pak. Kurang tepat. Nah, yang sering disampaikan oleh saudara-saudara kita yang melafazkan niat, ya, itu mengkiaskannya dengan talbiyah. Dengan talbiyah. Talbiyah, seseorang ketika sampai di miqat, kemudian dia ingin melaksanakan haji dan umrah, maka dia baca niat. Dia baca niatnya. Di sini menunjukkan bahwa niat itu boleh dibaca. Nah, di sini letak perselisihannya. Letak perselisihan karena mereka mengkiaskannya dengan amalan ini. Baik. Kalau seperti ini, kias yang seperti ini, apakah dibenarkan atau tidak? Kias satu ibadah dengan ibadah yang lain, dibenarkan atau tidak? Ya, pada dasarnya, ya, pada dasarnya dibenarkan atau tidak? Ini ibadah kan gitu. Ibadah melafazkan niat. Ini di sini ibadah talbiyah, membaca niat, sama-sama kan begitu. Kalau dikiaskan ke situ boleh atau tidak?
Di sinilah kita membutuhkan yang namanya amalan para sahabat. Begitu. Kalau amalan Nabi, silakan dicek. Apakah Nabi pernah membaca niat untuk wudu? Sejauh ini saya tidak dapat begitu. Kalau amalan para sahabat juga tidak begitu. Maka saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan niat itu tidak diucapkan dan dikiaskan dengan ibadah talbiyah tidak juga bisa, tidak juga tepat. Kenapa? Karena membaca niat di ibadah talbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ini ada nasnya, ada dalilnya dari Nabi SAW. Ada dalilnya. Maka sampai saat ini terjaga dia ibadah itu. Ya. Adapun membaca niat ini untuk taharah, untuk bersuci, kemudian untuk salat, ini kita tidak dapatkan, sehingga di sebahagian tempat berbeda, di sini berbeda pula begitu. Dan ini cukup menjadi indikasi bahwa amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, ya, itu terjadi perbedaan baik itu teksnya maupun penempatannya. Jadi kontradiksi, bertolak belakang begitu. Kalau dia adalah amalan yang dicontohkan oleh Nabi, maka seluruh alam kaum muslimin lakukan itu semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah at-tasmiyah. Tasmiyah ma'asyar muslimin. Nabi SAW bersabda, ini syarat yang kedua, la salata liman wudu'a lahu, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, wala wudu'a liman lam yadhkuri ismallahi alaih, dan tidak ada wudu bagi orang-orang yang tidak menyebut nama Allah. Ini hadisnya hasan, rawahu Ibnu Majah. Begitu juga Imam Abi Daud meriwayatkan hadis ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini para ulama mengatakan, seperti Al-Allamah Ad-Dahlawi di dalam kitab beliau Hujjatillah Al-Balighah, beliau mengatakan wa huwa nassun ala anna tasmiyata ruknun aw syartun. Ini menjadi nas, hadis Nabi tadi menjadi dalil bahwa tasmiyah itu adalah rukun atau syarat. Dia tidak boleh ditinggalkan. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa yuhtamalu ayyakunal ma'na, dan bisa jadi juga atau ada kemungkinan makna daripada hadis Nabi SAW tadi, ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak memiliki wudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah. Beliau mengatakan ada kemungkinan juga maknanya adalah tidak sempurna wudu, tidak sempurna wudu orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Tapi kata beliau, lakin la artadi misla hadha ta'wil, aku tidak cocok dengan penakwilan yang seperti ini, karena ini penakwilan yang jauh daripada nas dalil tersebut. Itu kesimpulannya, ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Allamah Ad-Dahlawi bahwa mengucapkan nama Allah sebelum berwudu adalah rukun atau syarat sah salat. Kemudian yang ketiga, syarat sah salat yang ketiga, apa itu? Yang pertama tasmiyah, yang pertama niat, yang kedua adalah tasmiyah, yang ketiga adalah muwalah. Muwalah itu apa? Muwalah itu berkesinambungan.
Ya, ketika seorang berwudu, maka dia harus berkesinambungan. Coba kita membaca kembali hadis Utsman bin Affan ketika beliau berwudu, beliau membasuh ya telapak tangannya 3 kali, kemudian beliau kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangannya yang kanan sampai ke siku 3 kali, yang kiri juga demikian, kemudian beliau mengusap kepalanya, ya, kemudian beliau mencuci kakinya yang kanan sampai mata kaki 3 kali dan yang kiri juga 3 kali. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang berkesinambungan. Wudu itu harus berkesinambungan. Maka tidak sah wudu seseorang yang terputus, terjeda. Ya, berdasarkan hadis yang panjang, ini hadisnya panjang, kita ambil kesimpulan atau potongan hadis yang menyangkut permasalahan kita ini. Disebutkan dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi melihat ada seseorang yang salat sementara di punggung kakinya ada ya kurang lebih sekitar koin dirham, ya, sebesar koin dirham yang tidak terkena basuhan air wudu. Kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulangi wudu dan mengulangi salatnya. Nah, dari dalil ini jelaslah bahwa wudu itu harus berkesinambungan. Kalau dia terputus, maka diulangi lagi wudunya. Tidak sah wudunya. Kalau misalkan wudu itu tidak harus mualah, maka pasti Nabi SAW perintahkan itu basuh saja kakimu. Ya, basuh kakimu kemudian solat lagi. Namun Nabi memerintahkannya untuk mengulangi wudunya dari awal. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini jelas, Pak? Syarat sah wudu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua basmalah, yang ketiga apa? Mualah, berkesinambungan. Ada pertanyaan? Baik. Al-Allamah Ad-Dahlawi yang dinukil oleh penulis di sini, beliau mengatakan kemungkinan maknanya tidak sempurna. Tapi kata beliau, saya enggak suka dengan takwil yang seperti ini. Karena takwilnya ini jauh sekali daripada dalil. Berarti dia lebih condong kepada tidak sah begitu, tidak sah. Bukan tidak sempurna begitu, Pak. Baik. Enggak tahu. Enggak, karena enggak tahu. Baik. Karena tidak tahu maka dimaafkan. Alhamdulillah syariat kita, agama kita Islam adalah agama yang mudah. Nabi SAW bersabda ya kepada salah seorang Amr bin As, beliau mengatakan annal islama yahdimu ma qablah. Islam itu menghapus kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Wa annal hijrata yahdimu ma qablah. Begitu juga hijrah, ya, seseorang itu menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, berarti setelah dia tahu, kalau dia lakukan itu dosa, yang sebelum dia tahu dimaafkan. Nabi juga mengatakan bahwa ya kebodohan al-jahlu termasuk perkara yang diangkat dari umat ini. Orang yang bodoh, orang yang jahil, ya, diangkat pena untuk mereka. Tapi dia memiliki kewajiban apa? Untuk apa? Untuk belajar, untuk mendalami ilmu.
Bismillah saja, Pak. Bismillah saja. Kalau dilafazkan keseluruhannya Bismillahirrahmanirrahim, ya, apakah boleh? Apakah boleh? Kembali kepada faedah tadi, Pak. Faedah tadi, tuntunan. Hah? Nabi SAW hanya menyebutkan Bismillah. Namun sebahagian para ulama terkait dengan mau makan Bismillahirrahmanirrahim, seorang mau makan dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, boleh atau tidak? Kalau misalkan dia ucapkan Bismillah saja, ini enggak ada perselisihan. Tapi kalau dilanjutkan dengan Ar-Rahmanir-Rahim, boleh atau tidak? Boleh. Tapi yang lebih utama dia cukupkan. Kenapa? Itu sudah cukup. Sebenarnya sudah cukup. Kalau dia tambah Ar-Rahmanir-Rahim, ya, boleh. Tapi yang lebih utama Bismillah saja. Kenapa? Amalan para sahabat, amalan yang diajarkan oleh Nabi sampai di Bismillah. Sama seperti zikir ba'da salah. Zikir ba'da salah itu apa, Pak? Yang pertama? Yang pertama apa? Astaghfirullah. Ketika seseorang menambah Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, tuntunan lafadznya cuma sampai astaghfirullah. Sampai situ saja. Kalau dia tambah, tidak ada tuntunannya. Bukan berarti ini enggak baik, ini baik, tapi enggak semua yang baik itu menurut kita baik menurut syariat. Bayangkan kalau misalkan itu yang harus diucapkan selesai solat, betapa banyak orang yang enggak hafal itu, enggak mau dia zikir, Pak, panjang kali. Lah, astagfirullah saja enggak juga dia baca selesai solat. Apalagi kalau misalkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang nih. Ditambah lagi pakai Al-Fatihah pula, pakai qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, ayat kursi. Ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu saja sampai situ. Sama seperti ini. Jadi pesan-pesan dari para sahabat ketika mereka telah ditinggal oleh Nabi SAW, diantaranya adalah qif haitsu waqafal qaum. Berdiamlah engkau, ya, sebagaimana berdiamnya satu kaum, yakni para sahabat. Kalau sahabat tidak lakukan, jangan lakukan. Para sahabat melakukannya cuma sampai di sini saja. Ya sudah sampai di situ. Tidak perlu kita tambah-tambah begitu. Tidak perlu kita tambah. Bukan kita katakan tidak baik. Semua zikir itu baik, akan tetapi ada cara mainnya, ada aturannya. Bilangannya sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Ada yang umum, ada yang muqayyad. Ada yang umum, mutlak, bebas, seperti seorang membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak-banyaknya, 1000 kali, 2000 kali, tidak ada masalah. Tapi kalau dia membaca subhanallah 34 kali, 33 yang ada tuntunannya 34 kali. Kenapa saya mau lebihkan? Saya mau banyak pahala. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Seperti itu, Pak. Ini terkait dengan masalah ibadah. Nah, di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, terkait dengan bismillah, sebenarnya ada permasalahan yang sering ditanyakan, cuma di sini belum ada ditanyakan ini. Kita angkat mungkin sama permasalahannya. Adalah mengucapkan bismillah ketika seorang berwudu dan dia di toilet. Karena tidak semua rumah itu ada tempat wudunya.
Kadang seorang berwudu di toilet. Bagaimana dia mengucapkan bismillah? Apakah boleh di dalam toilet? Boleh. Dia Pak masuk WC itu dengan tujuan BAB. Dengan tujuan BAB, kemudian masuk BAB, dengar azan, langsung wudu. Nah, ini gimana ini? Keluar dulu. Ya, ada yang terpisah, ada yang tidak terpisah, Pak. Ya, ada yang terpisah, ada yang tidak. Kita katakan enggak terpisah. Enggak terpisah. Ya, maka ya seperti yang dikatakan oleh Bapak, dianjurkan untuk dia mengucapkan bismillah sebelum masuk. Niatnya juga mengucapkan bismillah untuk masuk WC. Ya, doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian niatkan juga untuk berwudu. Seperti itu. Apalagi kalau dia tahu jam kan gitu, tahu waktu salat. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Baik. Membasuh telinga termasuk rukun. Termasuk rukun. Namun di dalam hadis ini Utsman bin Affan tidak disebutkan membasuh telinga. Kenapa? Karena membasuh kepala termasuk juga membasuh telinga. Nah, hadis membasuh telinga ini yang akan kita mau bahas sebenarnya. Ya. Ada rinciannya yang lain. Ya. Setelah membahas tentang syarat sah wudu, maka rukun-rukun wudu nih yang mau dibahas. Rukun-rukun wudu. Azan. Kayaknya tidak cukup waktunya untuk membahas rukun-rukun wudu. Tapi kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan aja pembahasan tentang rukun wudu. Kita persingkat. Rukun-rukun wudu itu ada berapa, Pak? Ada, ini bukan rukun salat. Kalau rukun salat belasan. Kalau rukun wudu ada 8. Yang pertama dan yang kedua membasuh wajah, kumur-kumur dan istinsyak. Ya. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat membasuh kepala dan telinga, termasuk bahagian daripada kepala. Telinga termasuk daripada bahagian kepala. Begitu juga tadi yang kita sebutkan kumur-kumur dan istinsyak, ini termasuk bahagian wajah. Kemudian yang keenam adalah mencuci atau membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Nah, 1 sampai 6 ini, poin 1 sampai 6 ini terdapat di dalam Al-Quran dalilnya. Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian. Yang pertama. Ya, yang kedua, kedua tangan kalian sampai ke siku. Yang ketiga, basuh atau usap kepala kalian. Yang keempat, kaki kalian sampai ke mata kaki. Jadi dalam Al-Quran itu secara umum. Nah, madmadah dan istinsyak, kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, atau yang satu lagi adalah membasuh telinga, ini terdapat rinciannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kumur-kumur dan istinsyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya dia memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian dia keluarkan. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima." Dan hendaknya bersungguh-sungguh kalian dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. Hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Idza tawaddaa famadmadha, idza tawadda'ta famadmid." Apabila kalian berwudu, maka hendaknya kalian kumur-kumur. Jadi 3 hadis ini, 2 hadis menekankan agar kita istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. 1 hadis berbicara tentang apa? Kumur-kumur. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian
Satu lagi, ya, yang perlu kita bahas terkait dengan membasuh telinga. Ini sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi. Membasuh telinga, apakah telinga itu bahagian dari kepala? Penulis mengatakan iya. Perintahnya dari mana? Dari hadis Nabi SAW secara terperinci. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis dari Amr ibn Yahya al-Mazini dari bapaknya, bahwa ada seseorang mengatakan kepada Abdullah bin Zaid. Dan Abdullah bin Zaid ini adalah kakek dari Amr bin Yahya. Ini sahabat, ya, tabi'in, kemudian ketemu dengan sahabat. Tabi'in ini mengatakan, atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Bisakah engkau memberikan gambaran kepadaku tentang bagaimana wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Abdullah bin Zaid, berkata Abdullah bin Zaid, "Na'am. Ya, saya akan berikan contoh. Saya akan berikan, ya, gambaran tentang wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dia minta diambilkan air, kemudian fa'afragha ala yadayhi faghasala marrataini. Kemudian beliau yang membasuh tangannya 2 kali. Summa madmada wastansara salasan. Kemudian beliau kumur-kumur dan istinsyak 3 kali. Summa ghasala wajhahu salasan. Kemudian beliau basuh wajahnya 3 kali. Summa ghasala yadayhi marrataini. Kemudian beliau basuh tangannya sampai ke siku, ya, 2 kali. Summa masaha ra'sahu biyadaihi wa aqbala bihima wa adbara. Kemudian beliau membasuh kepalanya dengan tangan, mengusap kepalanya dengan tangannya, ya, fa aqbala wa adbara. Dia mulai dari depan sampai ke belakang, artinya dia ke depan ke belakang begitu. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, beliau memulai dari anak rambutnya, hatta dhahaba ila qafah, sampai akhir tengkuknya begitu. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a min. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat di mana dia mulai. Jadi cara membasuhnya itu, ya, begini. Ini sudah basah tangan dari anak rambut, terus ke belakang, sampai belakang, balik lagi sampai ke depan. Ya, summa ghasala rijlaihi. Kemudian beliau membasuh kakinya. Di sini tidak disebutkan berapa kali membasuhnya. Minimal berapa kali Pak basuh kaki itu? Minimal sekali. Berarti kemungkinan cuma sekali begitu. Nah, adapun hadis yang membicarakan tentang praktek membasuh telinga, ini terdapat dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa kata Abdullah bin Amr bin Al-As, seseorang mendatangi Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kaifat tuhur, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara berwudu? Fada'a bima'in fi ina'in. Kemudian Nabi meminta agar didatangkan bejana yang di dalamnya ada air. Faghasala kaffaihi salasan. Kemudian beliau membasuh tangannya 3 kali. Summa ghasala wajhahu salasan. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Summa ghasala dhira'aihi salasan. Kemudian beliau membasuh tangan sampai ke siku, ya, 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Fa'adakhala, di sini disebutkan kaifiyah, tata cara mengusap telinga. Fa'adakhala isba'aihi. Ya, isba'aihi itu apa? Ibu jarinya. Ya. Fi udhunai. Ya. Wa masaha bi ibhamaihi ala zahiri udhunai. Kemudian ini untuk bagian dalam, kemudian yang ini jempolnya untuk bagian luar. Ya. Wa bisabbahataini batina udhunai. Ya. Jempolnya untuk
mengusap punggung, ya, punggung, telinganya, adapun telunjuknya bagian dalam telinganya. Nah, di sini tidak disebutkan 3 kalinya, berarti 1 kali. Sebagaimana mengusap kepala 1 kali dan telinga bahagian daripada kepala, berarti hukumnya 1 kali. Baik. Kemudian ghasala rijlaihi salasan. Kemudian beliau membasuh kakinya, yakni Nabi SAW 3 kali. Summa qala, kemudian berkata. Siapa yang berkata di sini? Bukan. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Abdullah bin Amr bin As. Ya, berkata Abdullah bin Amr bin As, hakadzal wudu, demikianlah wudu, seperti inilah wudu. Faman zada ala hadza au naqasa faqad asaa wa zalama. Barang siapa yang menambah bilangan wudu atau menambah batasan-batasan wudu ini atau menguranginya, faqad asaa wa zalama, maka dia telah merusak dan berbuat zalim. Au zalama wa asaa, dalam riwayat yang lain disebutkan dia telah berbuat zalim dan telah merusak. Berbuat zalim maknanya ia bertentangan amalannya dengan amalan Nabi, perbuatannya dengan perbuatan Nabi, wa asaa, dan dia telah merusak syariat. Ya, rusak ibadahnya, rusak syariat dibikinnya. Wudu 4 kali. Asaa wa zalama. Nah, baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau 1 kali semuanya sah, ya, karena bilangan bukan bahagian daripada rukun. Minimal 1 kali, wajibnya 1 kali. 2 kali, 3 kali sunnah. Lebih daripada 3 kali, maka dia telah berbuat zalim dan telah merusak syariat. Begitu juga membasuh tangan sampai ke ketiak. Tangan sampai ketiak. Asaa wa zalama. Membasuh kaki sampai ke paha. Asaa wa zalama. Baik, membasuh mengusap kepala dan telinga lebih daripada 3 kali, atau dia pakai kerana saja begini. Asaa wa zalama. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian rukun yang ke-7 adalah tahlilul lihyah. Tahlilu al-lihyah. Apa itu? Menyela-nyela jenggot. Ini bagi yang punya jenggot tebal, di sela-sela kalau berwudu. Begitu juga yang punya alis tebal, maka dipastikan ini kulitnya ini, ya, basah juga, digosok-gosok lah begitu. Begitu juga yang hidungnya mancung, kadang di sini nggak kena ini, ya, di bagian sini nggak kena. Tapi kalau hidungnya sedikit mancung, ya, nyela-nyela jenggot bahagian daripada rukun. Kenapa? Karena Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW apabila berwudu, akhadha kaffan min ma', selesai basuh wajah, beliau mengambil air yang bisa membasahkan tangannya, kemudian fa'adkhala tahta hanakihi. Nah, beliau menyela-nyela gini. Ini termasuk sunnah, ma'asyarul muslimin. Ini bagi yang punya jenggot tebal, ya. Kalau jenggotnya tipis, sehelai 2 helai, tidak perlu begitu. Ya, untuk mengamalkan nyela-nyela jenggot ini, maka jamaah harus punya jenggot begitu. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa kata Nabi SAW selesai menyela-nyela jenggot ini? Hakadha amarani Rabbi. Beginilah perintah dari Tuhanku, kata Nabi. Yang abang itu udah bisa tuh, ya. Bapak ini juga bisa, bapak juga bisa tuh Pak. Selah-selah, ya. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ke-8 adalah
takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini, menyela-nyela ya sela jari ini, jari tangan dan jari kaki. Karena Nabi SAW bersabda, asbighil wudu, sempurnakan wudu, wa khallil bainal asabi', dan sela-sela jari, kata Nabi SAW, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sa'iman, dan sungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, terdapat ancaman dari Nabi SAW bagi orang-orang yang tidak menyela-nyela jarinya ketika berwudu, baik itu jari tangan atau jari kaki. Apa kata Nabi SAW? La tanhikunnal asabi'a bit-tuhur, kalian sela-sela jari kalian ketika berwudu, au la tanhikannahan nar, atau api neraka nanti yang menyela-nyelanya. Nah, ini ancaman dari Nabi SAW. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi katakan asbighil wudu, sempurnakan wudu, jangan tergesa-gesa. Sempurnanya wudu ya ini sangat berpengaruh dengan diterimanya salat. Ya. Jadi ketika sudah masbuk atau masbuk, maka jangan kerahkan energi pikiran kita untuk bisa mendapatkan rakaat ruku, tapi sempurnakan dulu wudunya. Percuma kalau misalkan kita dapat itu ternyata ada segini dari anggota wudhu kita yang tidak terkena air wudhu, nggak sah salatnya, nggak sah salatnya. Apalagi yang profesinya sebagai tukang cat, ya tukang cat. Nah ini diperhatikan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan terakhir, bagaimana cara menyela-nyela jari, baik itu jari tangan atau jari kaki, ya. Ini terdapat riwayat dari Mustawrid ibni Shaddad, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa khallala asabi'a rijlaihi bi khinsirihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jari kakinya dengan khinsirnya. Khinsir itu apa? Kelingking, dengan kelingking. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada 8 ya yang termasuk diantara rukun-rukun wudu. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan sunnah wudu. Ya, syarat sah wudu ada berapa? Ada 3. Rukunnya ada berapa? Ada 8. Tinggal kita amalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini, dan semoga ini menjadi pemberat timbangan amal saleh kita. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdhil hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.